Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono dan nanti juga akan ikut dalam diskusi kita sore hari ini psikolog forensik Reza Indragiri. Saya sapa terlebih dahulu Pak Haryo, selamat sore Pak. Sore, Barawas. Baik, Pak Haryo bisa dijelaskan Pak, bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa ini Pak? Baik, rekan-rekan pemirsa dapat kami sampaikan bahwasanya ini berawal daripada laporan masyarakat pada pukul 16.00 hari Minggu, tanggal 1 September tahun 2024, di mana kami mendapatkan informasi adanya penemuan mayat. Seiring dengan ada penemuan mayat yang ada, kami melakukan olah TKP, dan kami mendatangi TKP hingga pukul 11.00 atau 23.00 malam hari. Kami mendapatkan banyak kejanggalan, di mana penemuan mayat tersebut atau mayat tersebut kami temukan dalam lokasi yang notabene yang pertama tidak wajar, artinya jauh daripada jangkauan daripada seorang anak perempuan. Kemudian tempatnya sangat rimbun, dan ini menunjukkan ada gejala-gejala yang harus kami lakukan penyelidikan yang terjadi apa. Demikian juga mendasari hasil pengamatan tubuh daripada mayat tersebut, terdapat beberapa luka yang pada akhirnya kami melakukan tindakan visum secara cepat, visum luar terutama. Terdapat beberapa luka baik yang ada di kaki maupun di tempat-tempat yang dinyatakan vital. Dengan pada saat tersebut kami mencoba mendalami terkait hal yang terjadi sebenarnya apa di hari Seninnya. Kami mencoba melakukan pengamatan pendalaman dari orang yang terdekat, yaitu keluarganya, rekan-rekannya, teman-temannya yang pada saat itu melibatkan diri atau bergabung dengan kegiatan saudara korban, yaitu saudari AA. Yang pada akhirnya kami menemukan adanya satu titik terang proses pencerita yang hingga saat yang bersangkutan ditemukan meninggal dunia pada hari Minggu pukul 13.00 yang baru diketemukan ataupun mendapatkan laporan dari masyarakat pukul 16.00. Demikian, Mas. Oke, Pak Haryo, kemudian bagaimana interaksi korban dengan para tersangka selama ini? Apakah mereka saling mengenal dan bagaimana hubungannya? Baik, di antara 4 tersangka yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual tersebut, hanya satu yang menurut kami ataupun mendasari keterangan dari beberapa saksi dikenali korban, yaitu saudara IS. Saudara IS berusia 16 tahun, pelajar daripada SMP, satu sekolah di Palembang, yang dimana yang bersangkutan selama ini sudah hampir kurang lebih 2 minggu mengenal sosok korban, yaitu saudari AA. Pertemuan tersebut menyebabkan satu emosional kejiwaan seaula anak muda ke arah asmara, yang pada akhirnya ada satu keinginan untuk bagaimana tersangka IS ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh yang menjurus kepada kekerasan seksual. Demikian, Mas. Oke, saya ke Mas Reza. Mas Reza juga sudah bergabung bersama kami. Mas Reza, kalau dari analisis Anda terhadap kasus ini, sebenarnya faktor apa yang bisa menyebabkan anak-anak ini begitu nekat memperkosa dan membunuh korban? Sayang beribu sayang, kita tidak cukup menggunakan apa yang disediakan sebagai risk factor model. Kita berbicara tentang anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Secara universal di banyak negara, anak-anak yang melakukan pidana, apalagi pidana yang sedemikian keji itu, tidak lagi disorot, tidak lagi dianalisis, tidak lagi disikapi dengan menggunakan risk factor model, tapi menggunakan bioecological model. Model yang satu ini mengharuskan kita semua, termasuk otoritas kepolisian, untuk mencermati anak sebagai makhluk multidimensi, bahwa dia merupakan bagian dari sebuah keluarga, bagian dari sebuah relasi pertemanan, bagian dari sebuah institusi pendidikan, bagian dari sebuah kelompok masyarakat, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kata lain, tampaknya ada faktor-faktor yang saling
berhubungan satu sama lain yang kemudian membuat seorang anak akhirnya melakukan perbuatan pidana sedemikian parah. Benar, ada faktor pornografi yang berdasarkan riset diketahui menjadi salah satu pemicu mengapa kemudian anak melakukan perbuatan atau perilaku seksual yang menyimpang. Tapi tadi saya katakan, kalau kita terapkan bioecological model, mudah-mudahan kita akan bisa mendapatkan penjelasan tentang sebab musabab lebih dari satu faktor pornografi misalnya, tapi lebih kompleks lagi, lebih majemuk lagi. Oke, kalau bicara soal faktor menarik ini, saya ke Pak Haryo. Pak Haryo, bagaimana profil masing-masing pelaku? Kesehariannya seperti apa? Apakah sebelumnya ada tindak-tindakan kekerasan yang mungkin sebelumnya pernah dilakukan oleh para pelaku? Baik, rekan-rekan pemirsa, jadi dapat kami sampaikan, selama kami melakukan pemeriksaan kepada para tersangka, tentunya kami memohon pendampingan psikolog seiring dengan tersangka yang notabene adalah anak-anak, dan kami berhasil mendapatkan pendampingan dari psikolog dari Biro SDM Polda Sumatera Selatan. Selain pendampingan dari para psikolog tersebut, kami juga mendapatkan hasil analisa dari para psikolog tersebut terhadap kejiwaan para tersangka, khususnya IS. IS adalah tersangka utama yang berusia 16 tahun, sementara yang lainnya yaitu saudara MZ, NS, AS adalah berusia 13 dan 12 tahun. Mendasari hasil keterangan maupun informasi dari psikolog tersebut, kami mendapatkan satu kesimpulan yang menjelaskan bahwasanya tersangka utama yaitu IS atau pelaku utama. Secara kejiwaan beliau memiliki satu kelainan di mana memiliki perkembangan jiwa atau mental yang tidak wajar. Yang bersangkutan hanya bisa bergaul dengan rekan-rekannya yang memiliki usia di bawah yang bersangkutan. Artinya dia tidak bisa melakukan semacam berinteraksi sosial dengan anak-anak seusianya yang pada akhirnya mengendalikan rekan-rekannya, yaitu 3 orang anak yang masih di bawah pengaruhnya yang bersangkutan. Yang pada akhirnya ketika terjadi keinginan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tekadnya, yaitu ingin menyetubuhi daripada korban, sejak awal beliau memang ada satu keinginan untuk melakukan hal tersebut. Namun secara sadar dia mengakui merasa tidak bersalah, namun mengakui melakukan perbuatan tersebut. Inilah hal-hal yang tentunya perlu kita adakan semacam pendalaman terkait perkembangan kejiwaannya. Namun demikian kami sudah mendapatkan bantuan pendampingan dari psikolog, sehingga dengan demikian kami mendapatkan informasi terkait tentang kondisi daripada mental terlapor atau tersangka tersebut. Demikian, Pak. Oke, ini menarik. Mas Reza, tanggapan Anda terhadap hasil dari asesmen yang tadi dilakukan terhadap psikologi pelaku? Langkah asesmen yang tadi dijelaskan oleh Pak Kapolrestabes, saya pandang sebagai sebuah langkah yang tepat. Itulah salah satu bentuk penerapan bioecological model sebagai sebuah cara yang lebih tepat, lebih jitu, guna mendapatkan gambaran secara lebih utuh tentang anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Namun ada satu agenda yang tidak kalah serius, yaitu bagaimana otoritas kepolisian justru bisa mengedukasi, bahkan meyakinkan masyarakat, terutama keluarga korban, bahwa memang langkah inilah yang harus dilakukan. Saya bayangkan berhadapan atau membayangkan 4 orang anak yang melakukan perbuatan keji sedemikian rupa, darah kita naik ke kepala. Ada keinginan besar agar mereka dihukum seberat-beratnya, agar mereka tidak pernah lagi kembali ke masyarakat, agar mereka dicap sebagai manusia calon bandit kelak dewasa nanti. Ada barangkali anggapan-anggapan sedemikian negatif. Tetapi apa boleh buat? Karena kita sudah memiliki undang-undang sistem peradilan pidana anak, maka suka tidak suka, undang-undang buru-buru mengingatkan kita bahwa dalam menyikapi anak-anak melakukan perbuatan pidana, mindset penuh amarah, mindset penuh dendam harus kita kesampingkan. Suka tidak suka. Sejujurnya saya berat untuk mengatakan ini. Karena saya mencoba berempati kepada keluarga korban. Ini merupakan peristiwa yang menyedihkan, menakutkan, sekaligus mengundang amarah luar biasa. Tapi sekali lagi, kita tidak punya pilihan kecuali mencoba mengikuti aturan main yang ada, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sekali lagi mengharamkan kita untuk punya mindset dendam,
bahkan harus terus memandang para pelaku sebagai insan-insan cilik yang punya masa depan. Nah, bagaimana kemudian Pak Kapolres Tabes beserta jajaran bisa meyakinkan, bisa mengedukasi masyarakat luas agar konsekuen dengan arahan-arahan undang-undang sistem peradilan pidana anak, menurut saya merupakan salah satu agenda yang tidak bisa dipandang sebelah mata pentingnya. Oke, Pak Haryo, apakah hasil asesmen ini nantinya akan berpengaruh tentang bagaimana para pelaku ini mendapatkan treatment dari kepolisian tentang proses hukumnya? Benar. Baik, rekan-rekan pemirsa, Mas kalian dapat kami sampaikan, mendasari hasil asesmen yang ada, dan tentunya kami juga tidak sembrono dalam rangka melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi. Kami tetap menyadari dan memperdomani daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 32 disebutkan bahwasanya anak-anak yang terkategori anak-anak sebagai pelaku tindak pidana pada hakikatnya tidak dapat dilakukan penahanan selama mendapatkan jaminan daripada orang tuanya yang notabene jaminan tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, tidak melarikan diri maupun tidak menghilangkan barang buktinya. Namun dalam pasal berikutnya, yaitu pasal 2, kalau tidak salah saya membaca, ada satu pengecualian, saya ulangi pasal 2 huruf B, ada pengecualian ketika seorang anak yang berusia 14 tahun, selama ancaman pidananya di atas 7 tahun dapat dilakukan tindakan penahanan di rumah tahanan kepolisian. Tentunya ini juga kami diskusikan dengan pembina fungsi kami baik di tingkat Polda maupun Barreskrim Polri, karena di antara keempat tersangka tersebut, satu orang yang menurut kami terkategori dewasa yaitu berusia 17 tahun, tersangka utama saudara IS. Sementara yang lain saudara MZ 13 tahun, NS 12 tahun, dan AS 12 tahun. Kami juga sudah mendapatkan koordinasi dengan orang tua para tersangka khususnya 3 orang tersebut. Yang bersangkutan orang tua juga mengharapkan bantuan dari kami supaya jiwanya tidak terancam, khususnya anaknya. Kami melihat secara fisik anak-anak tersebut masih polos. Namun apabila melihat perbuatannya memang sangat tidak senonoh. Oleh karena itu kami tetap berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang ada. Kami bekerja sama dengan LPKS, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, di mana atas kehendak orang tua, atas kesepakatan orang tua tersangka khususnya 3 orang tersebut, MZ, NS, dan AS, yang bersangkutan dilakukan penitiman penahanan di LPKS yang ada di Indralaya Oki. Demikian, Mas. Oke, Mas Reza, ini menarik. Ketika memang pelaku kategorinya ada yang sudah cenderung dewasa, tadi dikatakan pelaku utama IS dan juga masih di bawah umur, antara 13 sampai 12 tahun. Persepsi masyarakat ketika pelakunya adalah anak di bawah umur ini masih memiliki hak yang memang harus dilindungi. Bagaimana Mas Reza melihat persepsi-persepsi ini di publik? Persepsi kita memang suka tidak suka, sebagaimana saya katakan tadi, semestinya terpandu oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mewanti-wanti kita untuk ekstra hati-hati, tidak memandang anak-anak melakukan perbuatan pidana sebagaimana orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana. Anak-anak tetap tidak boleh dipandang sebagai miniatur orang dewasa. Itu inti dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi saya jujur ingin katakan, saya pribadi sebetulnya tidak begitu bahagia dengan undang-undang ini ketika kita berbicara tentang perilaku pidana yang sedemikian bejat. Karena itu sejak beberapa tahun lalu sesungguhnya saya mendorong dilakukannya revisi terhadap sejumlah pasal di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang saya maksud adalah bentuk revisinya ketika kita bicara tentang perbuatan pidana yang sedemikian ekstrim seperti yang menjadi topik perbincangan kita sore ini, maka sepatutnya ada sekian banyak pengecualian yang bisa membuat kita menjadi dasar bagi kita, menjadi dasar bagi otoritas penegakan hukum untuk mengenakan perlakuan yang lebih tegas lagi kepada anak-anak itu. Apa bentuk ketegasan ekstranya kita bisa diskusi di lain waktu, tetapi yang ingin saya katakan adalah jangan sampai kemudian perbuatan yang luar biasa biadab seperti topik perbincangan kita ini ternyata disikapi oleh undang-undang dengan penuh sentuhan kemanusiaan
yang bisa membuat orang salah kaprah menganggap ini adalah perbuatan pidana yang tanda petik biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kesan salah kaprah itu akan bisa muncul sekali lagi karena semangat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbeda dengan KUHP atau ketentuan-ketentuan pidana bagi dewasa lainnya. Oke, terakhir Pak Haryo, dengan proporsi atau konstruksi kasus yang seperti ini dan melihat profil dari pelaku, kira-kira ancaman hukumannya akan seperti apa? Baik, rekan-rekan pemirsa, tentunya kami telah memberikan satu persangkaan utama atas para pelaku tindak pidana tersebut dengan ancaman Undang-Undang Nomor 76, saya ulangi, Pasal 76 huruf C, Junto 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Demikian juga Undang-Undang Pasal 76 Junto 81 ayat 1 dan Pasal 76E Junto Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perlindungan anak juga. Ancaman pidananya adalah 15 tahun penjara atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Tentunya dengan ancaman pidana yang menjadikan persangkaan tersebut menjadikan dasar kami dalam rangka menangani para pelaku tindak pidana tersebut secara seksama, yang pada akhirnya dengan tidak mengurangi kaedah-kaedah yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang ada, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ada, tentunya kami tetap melakukan tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Kita pantau terus nanti prosesnya seperti apa. Terima kasih Kombes Pol Haryo Sugiartono sudah bergabung bersama kami. Mas Reza Indragiri juga terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Ainyu Sore. Selamat sore Terima kasih Bapak-Bapak. Pak Riza. Sehat selalu. Mas, Terima kasih Pak Kapolres, terima kasih. Terima kasih.